Damira melangkah keluar dari bus tua yang bergerak di tepi desa kecil di Jawa Timur, membawa sebuah tas rotan yang telah usang serta mandau keluarga yang diselipkan di punggungnya, memancarkan aura tenang meskipun seluruh tubuhnya lelah akibat perjalanan panjang dari Kalimantan. Di sekitar terminal kecil, ia melihat warga desa yang menghindar dari tatapan langsung. Wajah mereka dipenuhi rasa takut, sementara di kejauhan, kelompok pria bertubuh besar dengan tato tribal berdiri sambil tertawa kasar. Seorang penjual warung yang berusaha ramah mengatakan kepada Damira, "Enduk, hati-hati di sini, mereka itu preman Sengkuni, jangan sampai cari masalah dengan mereka." Damira mengangguk dengan sopan dan memutuskan untuk berjalan menuju pondokan kecil yang telah ia sewa sebelumnya melalui seorang kenalan jauh, menyadari bahwa suasana desa ini dipenuhi oleh ketegangan. Di perjalanan, Damira melewati ladang yang tampak kering meskipun musim hujan belum lama berlalu, dan beberapa warga terlihat bekerja tanpa semangat, seolah hanya untuk menyambung hidup. Ketika ia tiba di pondokannya, pemilik rumah, seorang wanita tua yang ramah, memperingatkannya agar tidak keluar malam karena anak buah Sengkuni sering keliling mencari mangsa. "Siapa Sengkuni?" tanya Damira sambil menaruh tasnya. Namun wanita tua itu hanya menjawab singkat dengan bisikan, "Dia pemilik desa ini, Enduk, raja tanpa mahkota." Malam itu, Damira duduk di beranda pondok, mendengar suara langkah sepatu bot berat serta tawa kasar dari jalan, membuatnya sadar betapa mendalamnya cengkeraman teror di desa ini. Dalam hening, Damira mengamati mandau peninggalan keluarganya yang berkilauan di bawah sinar rembulan, memikirkan perjalanan panjang yang membawanya ke sini, tetapi tanpa ada waktu untuk bernostalgia. Dari kejauhan, suara teriakan seorang pria terdengar memecah malam, tetapi para tetangga memilih menutup pintu rapat-rapat, dan Damira mulai memahami bahwa ia memasuki medan yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Di sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu tua di tengah desa, Sengkuni duduk di kursi berlapis kulit sambil menikmati segelas arak. Tubuhnya penuh tato tribal yang konon merupakan simbol kekuatan ilmu hitam rawa rontek. "Siapa gadis yang baru datang itu?" tanya Sengkuni dengan suara berat kepada salah satu anak buahnya, seorang pria bernama Bram yang bertubuh kekar dengan luka bekas sayatan yang masih segar namun tidak lagi berdarah. "Katanya dia orang Kalimantan, Bang, tapi kelihatan sombong," jawab Bram dengan nada mengejek sambil tertawa, sementara yang lain ikut menambahkan bahwa perempuan itu terlalu cantik untuk desa ini. Sengkuni tersenyum tipis, mengangkat gelasnya, lalu berkata, "Dia pasti akan datang kepada kita sendiri, seperti yang lain, kalau ingin hidup nyaman di sini." Di sisi lain desa, Damira mendengar dari warga pondok cerita bagaimana Sengkuni dan anak buahnya mendapatkan kekebalan dengan ilmu rawa rontek setelah mereka melakukan ritual mengerikan di gua terlarang. Mereka bilang, tubuh mereka tidak bisa mati, bahkan jika tertembus peluru, bisik seorang pria tua kepada Damira, yang hanya membalas dengan anggukan penuh perhatian. Malam itu, Sengkuni memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi gadis itu, memastikan bahwa setiap langkahnya diawasi, meskipun Bram merasa itu berlebihan untuk seorang pendatang biasa. Di jalanan desa, para preman berkeliaran dengan bebas, menantang siapa saja yang berani menatap mereka terlalu lama, sambil sesekali menunjukkan bekas luka mereka sebagai bukti kehebatan ilmu hitam mereka. "Orang-orang seperti kita ini sudah punya takdir, tidak ada yang bisa menghentikan kita," ujar Sengkuni dengan nada puas sambil mengelus tato berbentuk tengkorak di dadanya. Namun, tanpa mereka sadari, Damira yang terlihat tenang memiliki sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan, kekuatan dari leluhur Dayak yang akan segera ia gunakan. Siang itu, di pasar desa yang ramai, Damira tengah membeli beberapa bahan makanan ketika seorang pria bertato menghampirinya, mengomentari kecantikannya dengan nada kasar. "Hei cantik, dari mana kamu? Pasti dari surga ya," ujar pria itu dengan tawa mengejek, sementara dua temannya mengelilingi Damira, membuat warga lain menjauh ketakutan. Damira menatap pria itu dengan tajam, lalu menjawab dengan tenang, "Bukan urusanmu," sambil tetap memegang kantong belanjaannya dengan erat. Namun, pria itu tidak menyerah. Ia mencoba menarik tangan Damira sambil berkata, "Jangan sombong, di sini semua harus tunduk pada kami." Dalam sekejap, Damira melepaskan tangannya dengan gerakan cepat, memutar tubuhnya sehingga pria itu kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. "Kamu pikir bisa melawan kami?" teriak salah satu dari mereka sambil mengangkat tangan hendak memukul, tetapi tatapan tajam Damira membuatnya terdiam. Warga yang melihat insiden tersebut mulai berbisik-bisik, kagum dengan keberanian Damira, sementara para preman mundur perlahan dengan rasa bingung dan marah bercampur aduk. "Kita lihat nanti, perempuan sombong," ujar pria itu sebelum akhirnya pergi,
tetapi tatapannya mengisyaratkan bahwa masalah ini belum selesai. Setelah mereka pergi, seorang ibu tua menghampiri Damira dan berbisik, "Hati-hati, Enduk, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Namun, Damira hanya mengangguk dengan tenang dan melanjutkan belanja, menyadari bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, Damira berjalan pulang dari pasar ketika ia merasakan bahwa ada yang mengikutinya. Langkah kaki berat yang terdengar jelas di belakangnya. Saat ia berbelok di jalan kecil yang gelap, 3 pria bertato yang tadi mengganggunya di pasar muncul dari bayang-bayang, mengepungnya sambil membawa pisau kecil. "Kamu pikir bisa seenaknya melawan kami?" tanya pria yang tadi menarik tangannya, kali ini dengan nada penuh amarah, sementara 2 temannya bersiap di kedua sisi. Tanpa ragu, Damira mengeluarkan mandau dari sarungnya. Kilatan logamnya terlihat menakutkan di bawah cahaya rembulan, membuat salah satu pria mundur sedikit. "Apa ini? Perempuan mau bermain pedang?" ejek salah satu dari mereka. Tetapi sebelum ia sempat melangkah, Damira sudah menyerang dengan cepat, memotong lengan salah satu pria. Pria itu berteriak keras, tetapi hanya beberapa detik kemudian luka di lengannya menutup sendiri. Darah yang keluar berhenti, membuat Damira terkejut sesaat. "Lihat, kami tidak bisa mati, perempuan bodoh," teriak pria itu sambil tertawa. Sementara teman-temannya mulai menyerang dari arah berbeda. Damira menghindar dengan lincah, menggunakan pengalaman bertarungnya untuk menyerang balik, tetapi setiap luka yang ia buat sembuh dengan cepat, membuatnya merasa seperti melawan bayangan. Setelah melukai 2 pria lain tanpa hasil, Damira memutuskan untuk melarikan diri, memanfaatkan kecepatan dan pengetahuannya tentang jalan-jalan sempit di desa itu. Malam itu, Damira menyadari bahwa ia menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan, tetapi ia tahu bahwa ada kelemahan yang harus ditemukan. Di balik jendela pondok yang temaram, kilas balik muncul dalam benak Damira, menggambarkan masa kecilnya di Kalimantan di mana ibunya mengajarinya seni bela diri Dayak dengan sabar dan penuh kasih. "Ingat, Damira, mandau ini bukan hanya senjata, tapi juga simbol kehormatan dan perlindungan," kata ibunya saat mereka berlatih di bawah pohon beringin yang rindang. Adegan berlanjut dengan Damira muda yang belajar mengayunkan mandau dengan lincah, menunjukkan ketangkasan dan keberanian yang sudah tertanam sejak dini. Di samping latihan fisik, kakeknya yang bijak mengajarkan Damira seni hipnotis, memanfaatkan kekuatan mata untuk mengendalikan pikiran orang lain. "Kuasai mata, dan kau kuasai jiwa," bisik kakeknya sambil memandangi mata Damira dengan penuh keyakinan. Mereka sering duduk di malam hari di sekitar api unggun, mendengarkan cerita-cerita leluhur yang penuh dengan kebijaksanaan dan kekuatan magis. Kilas balik menunjukkan Damira yang tumbuh menjadi wanita yang kuat dan percaya diri, siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Adegan berubah menjadi saat ibunya meninggal dunia akibat penyakit, meninggalkan Damira dengan tekad untuk melindungi warisan keluarganya. Dengan air mata yang mengalir, Damira berjanji kepada dirinya sendiri untuk menggunakan semua yang telah dia pelajari untuk membantu orang lain. Kembali ke present, Damira menatap mandau peninggalan keluarganya dengan rasa hormat yang mendalam, menyadari bahwa kekuatan dan kebijaksanaan leluhurnya akan membimbingnya dalam perjuangan yang akan datang. Pada suatu malam yang tenang, Damira diam-diam meninggalkan pondoknya untuk mencari sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu rawa rontek. Ia menemukan sesepuh tersebut sedang duduk di bawah pohon bambu, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menerangi wajah keriputnya. "Aku butuh bantuanmu, Kakek Bima," kata Damira dengan suara rendah, sambil merangkak mendekat. Kakek Bima menatapnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan, lalu mengangguk perlahan sebelum mulai berbicara. "Ilmu rawa rontek memang kuat, tetapi ada cara untuk menghancurkannya. Mereka hanya tidak bisa mati kecuali mereka melukai diri sendiri," ujar kakek Bima dengan serius. Damira mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan sesepuh tersebut, menyadari bahwa ini adalah kunci untuk mengalahkan Sengkuni dan anak buahnya. "Bagaimana aku bisa membuat mereka melukai diri sendiri?" tanya Damira, matanya penuh tekad. Kakek Bima menjelaskan bahwa dengan memanfaatkan seni hipnotis yang telah diajarkan, Damira bisa memanipulasi pikiran mereka untuk menciptakan konflik internal yang memaksa mereka melukai diri sendiri. "Tapi hati-hati, ini memerlukan konsentrasi dan kekuatan mental yang besar. Jangan sampai mereka menyadari apa yang sedang kau lakukan," peringat kakek Bima sambil menepuk bahu Damira. Dengan rasa syukur dan tanggung jawab yang baru, Damira meninggalkan pertemuan itu dengan pemahaman yang lebih dalam tentang misi yang harus dia jalani. Keesokan harinya,
Damira mulai menyusun strategi untuk menghadapi para preman dengan memanfaatkan kemampuan hipnotisnya, sambil terus berlatih mengasah keterampilannya dalam menggunakan mandau. Dia mengamati pola perilaku para preman, mencatat kebiasaan mereka dan mencari celah untuk menerapkan taktiknya tanpa terdeteksi. Dalam beberapa malam berikutnya, Damira sering terlihat berlatih di hutan, melatih ketangkasan dan kecepatan serangannya agar bisa menghadapi lawan yang tampaknya tak terkalahkan. Kekuatan mereka bukan hanya fisik, tapi juga mental, pikir Damira sambil merenungkan kata-kata kakek Bima, menyadari bahwa pertarungan ini akan lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Ia mulai memanfaatkan waktu senggangnya untuk mengumpulkan informasi dari warga desa yang masih berani berbicara, membangun jaringan kecil yang akan membantunya dalam misinya. Suatu malam, Damira menemui seorang wanita muda yang dulunya adalah bagian dari kelompok preman, namun kini menyesali keputusannya dan bersedia membantu Damira. Mereka tidak bisa mati karena ilmu hitam yang mereka miliki, tapi mereka punya kelemahan yang bisa kau manfaatkan, kata wanita itu sambil memberikan petunjuk tentang ritual yang pernah mereka lakukan. Dengan informasi tersebut, Damira menyadari bahwa dia harus menciptakan situasi di mana para preman akan merasa terancam secara emosional, memicu konflik internal yang menyebabkan mereka melukai diri sendiri. Dia mulai merancang skenario di mana para preman akan terjebak dalam situasi yang membuat mereka kehilangan kendali atas emosi mereka, seperti persaingan atau rasa takut. Dengan rencana yang matang dan tekad yang kuat, Damira siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam perjuangannya melawan Sengkuni dan para preman. Pada hari festival desa yang diadakan di alun-alun, Damira melihat kesempatan untuk menghadapi para preman secara langsung di depan warga yang banyak hadir. Sengkuni dan anak buahnya hadir dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian terbaik mereka dan menampilkan tato tribal yang mencolok di bawah sinar matahari. Damira maju ke tengah kerumunan, matanya menatap tajam ke arah para preman, sementara warga desa menonton dengan cemas dan penasaran. "Aku tidak akan membiarkan kalian terus menindas kami," ujar Damira dengan suara tegas, membuat suasana langsung hening dan penuh perhatian. Salah satu preman, Riko, maju mendekat dengan sikap mengejek. "Kamu pikir bisa menandingi kami? Kami tak terkalahkan." Tanpa peringatan, Damira menggunakan seni hipnotisnya, menatap mata Riko dengan intens, sementara suara lembutnya mulai mempengaruhi pikirannya. Perlahan-lahan, Riko mulai merasa bingung dan panik. Tubuhnya menggigil sebelum akhirnya menusuk dirinya sendiri dengan pisau kecil yang dibawanya. Darah mengalir dari luka itu, namun tubuh Riko tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan, membuat semua orang terkejut dan panik. Sengkuni mencoba mengambil alih kendali, namun tatapan tajam Damira membuatnya terdiam, sementara preman-preman lainnya mulai kehilangan fokus dan rasa percaya diri. Dengan kemenangan kecil ini, Damira menunjukkan bahwa dia bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga kekuatan yang nyata dan bisa diandalkan oleh warga desa. Kemenangan Damira di festival desa menyebar dengan cepat, menimbulkan kegelisahan di antara para preman yang mulai merasakan ancaman serius terhadap kekuasaan mereka. Warga desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai merasa terinspirasi dan mulai memberikan dukungan secara diam-diam kepada Damira, menyampaikan informasi dan bantuan yang diperlukan. "Kita harus bersatu dan mendukung Damira," kata seorang warga muda kepada teman-temannya, mengobrol di sudut pasar tentang pentingnya perlawanan. Sengkuni yang merasakan ancaman terhadap kekuasaannya, mengadakan pertemuan rahasia dengan anak buahnya, mencoba mencari cara untuk menangani Damira yang semakin populer. "Kita tidak bisa membiarkan perempuan itu terus mengganggu rencana kita," ujar Sengkuni dengan nada marah, sambil meraba tato tribal di lengannya yang masih menutup luka. Di tengah persiapan menghadapi ancaman baru, Damira terus melatih diri, memperdalam teknik hipnotis dan strategi pertempurannya untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Ia juga mulai membangun aliansi dengan warga yang bersedia bergabung dalam perlawanan, menciptakan jaringan yang solid untuk melawan kekuasaan para preman. "Damira, kau telah memberi kami harapan. Kami akan selalu mendukungmu," ujar seorang ibu kepada Damira, sambil memberikan semangat dan keyakinan yang baru. Dengan meningkatnya kepercayaan diri dan dukungan dari warga, Damira merasa bahwa perlawanan mereka memiliki peluang nyata untuk menggulingkan Sengkuni dan para preman. Namun, di balik rasa percaya diri yang tumbuh, Damira tetap waspada, menyadari bahwa Sengkuni dan anak buahnya tidak akan menyerah dengan mudah dan selalu mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Menyadari bahwa Damira menjadi ancaman serius, Sengkuni mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu dan menangkapnya, mengirim mereka ke setiap sudut desa untuk mencari jejaknya.
Para preman bergerak dengan cepat dan terorganisir, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang setiap jalan dan rahasia desa untuk mengepung Damira. Sementara itu, Damira bersembunyi di hutan lebat di luar desa, menggunakan keterampilan bertahan hidupnya untuk menghindari pengejaran yang gigih. Kita harus menemukan tempat persembunyian Damira sebelum dia bisa menggalang lebih banyak dukungan, perintah Sengkuni kepada Bram, salah satu anak buah terkuatnya. Damira, mengetahui bahwa dia sedang diburu, memutuskan untuk memanfaatkan kecerdasannya dengan membuat jebakan di jalur-jalur yang sering dilalui oleh para preman. Ia menggunakan pengetahuan tentang alam dan medan desa untuk menciptakan rute yang menyesatkan, membuat para preman terjebak dalam labirin hutan yang sulit dilalui. Dalam salah satu insiden, para preman terjebak di sebuah lubang sempit yang disebabkan oleh jebakan alami, menyebabkan mereka terjebak sementara Damira berhasil melarikan diri. Sementara itu, Damira berkomunikasi secara diam-diam dengan warga desa, meminta bantuan mereka untuk menutupi jejaknya dan memberikan informasi terbaru tentang pergerakan preman. Kami tidak bisa membiarkan mereka menang, kita harus tetap kuat dan terus berjuang, ujar Damira kepada warga yang membantu, memotivasi mereka untuk tidak menyerah. Dengan serangan balasan yang keras dari Sengkuni, Damira semakin memahami bahwa perjuangan ini akan membutuhkan strategi yang lebih canggih dan kerjasama yang lebih erat dengan warga desa. Di tengah upaya Damira untuk menyusun strategi baru, seorang warga desa yang ketakutan kepada Sengkuni, bernama Joko, memutuskan untuk mengkhianati lokasi persembunyiannya demi keselamatan keluarganya. Joko dengan gugup mendekati pondok Damira pada suatu malam, memberitahukan kepada Sengkuni tentang keberadaan dan pergerakan Damira. Aku tahu di mana dia bersembunyi, kalau kita ke sana sekarang, kita bisa menangkapnya, kata Joko dengan nada takut sambil menundukkan kepalanya. Sengkuni menerima informasi tersebut dengan senyuman licik, lalu segera memerintahkan Bram dan anak buah lainnya untuk bergerak menuju lokasi tersebut tanpa memberi waktu bagi Damira. Cepat, kita tidak punya banyak waktu, jangan ada yang bisa kabur, perintah Sengkuni dengan tegas, sambil memimpin pasukan menuju pondok Damira. Pada malam itu, sebelum serangan dimulai, Damira menerima peringatan dari seorang warga yang setia, memberitahukan bahwa ada yang mencurigakan dengan perilaku Joko belakangan ini. Meskipun ada kecurigaan, Damira memutuskan untuk tetap waspada dan memperkuat pertahanannya, mengetahui bahwa serangan bisa datang kapan saja. Saat para preman tiba di pondok, mereka menemukan pintu terkunci dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Damira, membuat mereka marah dan frustrasi. Dia pasti di luar sana, kita harus menemukannya sebelum dia membuat masalah lebih besar, ujar Bram sambil mulai mencari-cari di sekitar area pondok dengan marah. Dalam kekacauan tersebut, Damira berhasil melarikan diri lagi, memanfaatkan keterampilan bertarung dan strategi alaminya, tetapi kejadian ini membuatnya semakin waspada terhadap kemungkinan pengkhianatan di antara warga desa. Setelah beberapa pertemuan yang gagal dan serangan yang semakin sering, Damira memutuskan untuk menyelidiki asal-usul tato tribal yang dimiliki para preman, mencari petunjuk tentang kelemahan mereka. Ia menemukan bahwa setiap tato memiliki simbol tertentu yang mewakili kekuatan magis Rawa Rontek, yang memberikan mereka ketahanan luar biasa dan kemampuan penyembuhan cepat. Jika aku bisa memahami simbol-simbol ini, mungkin ada cara untuk memecah kekuatan mereka, pikir Damira sambil mendalami setiap detail tato tersebut. Dalam pencariannya, Damira bertemu dengan seorang dukun tua yang pernah membantu Sengkuni dalam ritual Rawa Rontek, yang kini bersedia mengungkap rahasia tato tersebut. Setiap tato adalah pengikat kekuatan mereka. Jika mereka kehilangan kendali emosi, simbol-simbol itu bisa retak dan kekuatan mereka runtuh. Jelas dukun itu sambil menunjuk salah satu tato di tangan Sengkuni. Damira memahami bahwa stabilitas emosi adalah kunci untuk menghancurkan kekuatan Rawa Rontek, dan ini membuka kemungkinan baru dalam strateginya. Ia mulai merancang taktik yang tidak hanya menyerang fisik para preman, tetapi juga menggoyahkan kestabilan mental mereka, menciptakan keretakan dalam kontrol emosi mereka. Kita harus membuat mereka meragukan diri sendiri, memicu konflik batin yang akan memecah kekuatan mereka, ujar Damira kepada aliansi kecil yang dia bangun di antara warga desa. Dengan informasi baru ini, Damira mulai melatih warga yang bersedia untuk membantu dalam pertempuran psikologis, memperkuat strategi perlawanan mereka. Dengan pengetahuan mendalam tentang tato tribal dan kelemahan Rawa Rontek, Damira semakin yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Sengkuni dan para preman yang tak terkalahkan. Pada suatu malam yang gelap, Damira memimpin serangan terkoordinasi terhadap kelompok preman di area hutan, memadukan serangan fisik dengan taktik mental untuk menggoyahkan mereka.
Dengan mandau di tangan dan mata yang dipenuhi determinasi, Damira menyerang para preman satu persatu, sementara teknik hipnotisnya membuat mereka kehilangan fokus dan kontrol emosional. "Ini saatnya kalian merasakan kekuatan sejati dari hipnotis," ujar Damira sambil melompat ke arah salah satu preman yang mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, preman tersebut mulai meragukan dirinya sendiri, melepaskan senjata dan mulai menyerang dirinya sendiri dengan panik, menciptakan kekacauan di antara kelompok musuh. Para preman yang tersisa menjadi semakin bingung dan terpecah. Beberapa mulai saling bertarung di tengah pertempuran, sementara yang lain mencoba melarikan diri dari serangan Damira. "Apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa kalian saling menyerang?" teriak salah satu preman sambil mencoba menenangkan teman-temannya, tetapi usahanya sia-sia. Damira terus melancarkan serangan, memanfaatkan momen kekacauan untuk melumpuhkan lebih banyak preman, sementara teknik hipnotisnya membuat mereka semakin tidak terkendali. "Kalian tidak bisa menangani kebenaran. Ini berakhir sekarang," kata Damira dengan tegas, memastikan bahwa setiap serangan fisiknya juga mempengaruhi keadaan mental para preman. Pertempuran berakhir dengan sebagian besar preman dalam keadaan bingung dan terluka, beberapa di antaranya bahkan melukai diri sendiri dalam kekacauan yang diciptakan oleh Damira. Dengan kemenangan ini, Damira tidak hanya menunjukkan kekuatannya secara fisik, tetapi juga kemampuan mentalnya yang mampu menghancurkan musuh dari dalam, meningkatkan reputasinya sebagai pemimpin perlawanan yang tangguh. Setelah beberapa kemenangan, Damira memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang latar belakang Sengkuni, mencari tahu mengapa dia begitu berkuasa dan kejam. Ia menemukan catatan lama dan dokumen tersembunyi di perpustakaan desa yang mengungkapkan bahwa Sengkuni adalah mantan perwira polisi yang korup sebelum beralih ke praktik ilmu hitam. Dia menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan desa dan mendapatkan keuntungan pribadi, pikir Damira sambil membaca catatan tersebut, menyadari kedalaman kejahatan yang dilakukan Sengkuni. Kilas balik menunjukkan bagaimana Sengkuni, setelah dibebas tugaskan dari kepolisian, bersekutu dengan dukun hitam untuk mendapatkan kekuatan rawa rontek demi membalas dendam dan menguasai desa. "Aku ingin desa ini menjadi milikku, menguasai tambang ilegal dan segala sumber daya yang ada," ujar Sengkuni dalam salah satu catatan, menunjukkan ambisinya yang tak terbatas. Damira memahami bahwa tujuan utama Sengkuni bukan hanya kekuasaan, tetapi juga pembalasan dendam pribadi yang mendorongnya untuk menggunakan kekuatan gelap. Dengan informasi ini, Damira merasa lebih termotivasi untuk mengakhiri tirani Sengkuni dan mengembalikan kedamaian serta keadilan di desa. Ia berbagi temuan ini dengan aliansi kecilnya, memastikan bahwa semua orang memahami betapa berbahayanya musuh yang mereka hadapi. "Kita tidak hanya melawan preman, tapi juga melawan kejahatan yang telah meracuni desa ini sejak lama," ujar Damira kepada kelompoknya, memperkuat tekad mereka. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang musuhnya, Damira menyusun rencana yang lebih terperinci untuk menghadapi Sengkuni dan menggulingkan kekuasaannya dengan cara yang efektif dan terukur. Menyadari bahwa waktunya semakin mendesak, Damira memutuskan untuk mengumpulkan semua dukungan dari warga desa untuk melancarkan perlawanan besar-besaran melawan Sengkuni dan para preman. Dalam pertemuan rahasia di balai desa, Damira menyampaikan rencana terperincinya, menjelaskan bagaimana mereka akan menyerang dan menghancurkan sumber kekuatan para preman. "Kita akan menyerang mereka di alun-alun desa saat mereka berkumpul untuk rapat rutin. Ini adalah kesempatan kita untuk menggulingkan mereka sekaligus," ujar Damira dengan keyakinan yang kuat. Warga desa, yang sebelumnya ragu-ragu, kini menunjukkan semangat juang yang tinggi, siap untuk melaksanakan perintah Damira dengan sepenuh hati. Pada malam yang telah ditentukan, alun-alun desa dipenuhi oleh para preman yang siap untuk rapat, tidak menyadari bahwa mereka sedang berada dalam jebakan Damira. Damira dan beberapa pejuangnya menyelinap ke area strategis, menyiapkan peralatan dan posisi serangan untuk memastikan keberhasilan misi mereka. Ketika rapat dimulai, Damira muncul di tengah alun-alun dengan penuh wibawa, mengangkat tangan dan memulai hipnotis yang telah dia latih dengan sempurna. "Dengarkan aku, Sengkuni. Saat ini adalah akhir dari segala penindasan dan kejahatan," ujar Damira dengan suara tegas, sementara mata para preman mulai berkabut dan kehilangan kendali. Dengan serangan hipnotisnya, Damira membuat para preman mulai saling menyerang dan melukai diri sendiri, menciptakan kekacauan yang mereka tidak bisa kendalikan. Di tengah kekacauan tersebut, Damira memimpin serangan fisik yang terkoordinasi, menghancurkan perlawanan para preman dengan efisiensi dan kekuatan yang luar biasa, memastikan bahwa Sengkuni dan anak buahnya tidak bisa lagi mengancam desa. Dalam pertempuran yang sengit di alun-alun desa, Damira akhirnya menghadapi Sengkuni secara langsung,
keduanya saling bertatapan dengan tatapan penuh kebencian dan tekad. Ini berakhir sekarang, Sengkuni. Desa ini milik kami, bukan milikmu, ujar Damira sambil mengangkat mandaunya, siap untuk memberikan serangan terakhir. Sengkuni, yang awalnya tenang dan percaya diri, mulai merasa panik saat ia menyadari bahwa hipnotis Damira berhasil menggoyahkan kendali emosinya. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Sengkuni sambil mencoba melawan, namun kendali atas emosinya mulai retak, menyebabkan tato tribal di lengannya bergetar. Dalam keputusasaan, Sengkuni mencoba melukai dirinya sendiri dengan pisau yang dia bawa, namun luka tersebut tiba-tiba tidak sembuh lagi, tanda bahwa kekuatan rawa rontek mulai runtuh. Aku tak akan biarkan kau menang, Damira, seru Sengkuni dengan suara gemetar, tetapi sudah terlambat untuk menghentikan proses penyembuhan dirinya. Damira mendekat dengan hati-hati, melihat bahwa Sengkuni tidak bisa lagi mengendalikan tindakannya, membuatnya sadar bahwa kekuatan rawa rontek telah hancur. Dengan satu gerakan cepat, Damira menusuk mandau ke arah Sengkuni, menghentikan perjuangannya secara permanen dan mengakhiri tirani yang telah lama berlangsung. Saat Sengkuni jatuh, tato-tato tribalnya menghitam dan retak, simbol kekuatan rawa rontek yang telah runtuh, meninggalkan tubuhnya yang lemah dan tidak berdaya. Desa pun merayakan kemenangan mereka, sementara Damira berdiri tegak sebagai pahlawan yang telah mengakhiri kekuasaan jahat Sengkuni, membawa harapan baru bagi semua warga. Dengan kematian Sengkuni, suasana desa berubah drastis dari ketakutan menjadi kebahagiaan dan rasa lega. Warga mulai membangun kembali kehidupan mereka tanpa ancaman para preman. Damira diangkat sebagai pemimpin moral baru di desa, dihormati dan disegani oleh semua warga yang melihatnya sebagai simbol keberanian dan perlawanan. Terima kasih, Damira. Kau telah menyelamatkan kami dari kegelapan, ujar seorang ibu kepada Damira, sambil memberikan bunga sebagai tanda penghargaan. Damira bekerja keras untuk memperbaiki infrastruktur desa, membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak dan membuka kembali pasar yang sempat ditutup oleh para preman. Ia juga memperkenalkan program pelatihan bela diri dan hipnotis kepada warga, memastikan bahwa desa mereka siap menghadapi ancaman apapun di masa depan. Warga desa mulai merasa percaya diri dan mandiri, tidak lagi hidup dalam ketakutan, berkat bimbingan dan kepemimpinan Damira yang bijaksana. Kita harus menjaga kedamaian ini dan terus bekerja sama untuk membangun masa depan yang lebih baik, ujar Damira dalam sebuah pertemuan desa, menginspirasi semua orang untuk berkontribusi. Selain perbaikan fisik, Damira juga fokus pada aspek spiritual desa, mengadakan ritual dan upacara adat untuk memperkuat ikatan komunitas dan menghormati leluhur mereka. Desa yang dulunya penuh ketegangan kini berubah menjadi tempat yang damai dan harmonis, berkat upaya Damira dan dukungan penuh dari warga. Dengan keberhasilan ini, Damira menjadi panutan dan simbol harapan yang tak tergoyahkan, memastikan bahwa desa tersebut akan selalu kuat menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang. Meskipun desa telah merasakan kedamaian, seorang dukun hitam lain yang mengetahui tentang kematian Sengkuni mulai merencanakan balas dendam terhadap Damira. Dukun tersebut, yang dikenal dengan nama Panglima Ardi, tinggal di sebuah gua terpencil di pegunungan, mengumpulkan kekuatan dan menguasai ilmu hitam yang lebih gelap. Damira pikir dia bisa mengalahkan kami begitu saja. Aku akan menunjukkan padanya kekuatan sejati dari ilmu hitam, ujar Panglima Ardi sambil mempersiapkan ritual balas dendam. Di desa, Damira mulai merasakan adanya gangguan spiritual, seperti mimpi buruk dan perasaan tidak nyaman yang sering menghantuinya di malam hari. Ada sesuatu yang salah, kita harus waspada. Aku merasa ada kekuatan jahat yang mendekat, kata Damira kepada kakek Bima, yang juga merasakan perubahan di sekitar desa. Panglima Ardi memulai serangkaian ritual gelap untuk memperkuat kekuatannya, memanggil roh-roh jahat dan menciptakan senjata magis yang bisa mengalahkan Damira. Sementara itu, Damira memperkuat pertahanan desa dengan melatih warga lebih intensif, memastikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman baru yang mungkin datang. Kita tidak boleh lengah, ancaman ini jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada para preman sebelumnya, ujar Damira dengan tegas, memotivasi warga untuk tetap waspada. Dalam upaya untuk mencari solusi, Damira kembali mengunjungi kakek Bima, meminta petunjuk tentang cara menghadapi dukun hitam yang lebih kuat ini. Kakek Bima memberikan ramuan khusus dan mengajarkan teknik hipnotis lanjutan, memperingatkan Damira bahwa perjuangan ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Damira menghabiskan waktu berhari-hari belajar dari kakek Bima, mendalami ilmu hipnotis dan strategi pertempuran yang lebih kompleks untuk menghadapi Panglima Ardi.
Ia juga mempelajari sejarah desa dan ritual-ritual kuno yang dapat digunakan untuk melawan ilmu hitam, menggali pengetahuan yang telah lama terlupakan. Kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tetapi juga dari jiwa yang kuat dan hati yang murni, kata kakek Bima sambil mengajarkan teknik meditasi untuk meningkatkan konsentrasi Damira. Dalam salah satu sesi latihan, Damira berhasil menguasai teknik hipnotis yang memungkinkan dia untuk mempengaruhi emosi dan pikiran lawannya dengan lebih efektif. Sekarang kau siap untuk menghadapi apapun yang datang, dengan kekuatan dari masa lalu dan keberanian di masa depan, ujar kakek Bima dengan bangga. Damira juga mulai mencari artefak-artefak kuno yang tersembunyi di sekitar desa, yang dapat digunakan sebagai senjata atau pelindung melawan ilmu hitam Panglima Ardi. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah mandau kuno yang pernah digunakan oleh leluhur Dayak, yang diakini memiliki kekuatan magis yang dapat melawan ilmu hitam. Mandau ini bukan hanya senjata, tapi juga simbol kekuatan dan perlindungan, kata Damira sambil merawat mandau tersebut, merasa lebih siap untuk menghadapi ancaman baru. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, Damira merasa lebih kuat dan percaya diri, siap untuk menghadapi Panglima Ardi dan mengalahkannya untuk selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kedamaian yang telah kami capai. Ini akhir dari semua ini, ujar Damira dengan tekad yang tak tergoyahkan, memastikan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Setelah persiapan yang matang, Damira memimpin warga desa dalam pertempuran terakhir melawan Panglima Ardi dan pasukannya di hutan dekat desa. Pertempuran dimulai dengan serangan serentak dari para dukun hitam yang dipimpin oleh Panglima Ardi, namun Damira dan warga desa siap menghadapi mereka. Dengan mandau kuno di tangan dan hipnotis yang telah dikuasainya, Damira menyerang para dukun, menciptakan kekacauan di antara pasukan musuh. Ini adalah akhir dari segala kejahatan yang mengancam desa kita, teriak Damira sambil melancarkan serangan ke arah Panglima Ardi yang tengah melakukan ritual. Panglima Ardi, yang merasa kekuatannya mulai runtuh, mencoba melawan dengan segala kemampuan ilmu hitamnya, tetapi Damira berhasil menghentikannya dengan hipnotis yang lebih kuat. Dalam momen puncak, Damira menggunakan teknik hipnotis lanjutan yang dia pelajari dari kakek Bima, membuat Panglima Ardi kehilangan kendali dan melukai dirinya sendiri. Dengan kematian Panglima Ardi, para dukun hitam yang tersisa kehilangan kekuatan mereka dan jatuh ke tanah tanpa daya, memastikan kemenangan Damira dan warga desa. Desa pun merayakan kemenangan mereka dengan pesta besar di alun-alun, mengenang perjuangan Damira dan keberaniannya yang telah mengubah nasib mereka. Kita telah melawan kegelapan dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih, Damira, kau adalah pahlawan kami, ujar seorang pemimpin desa sambil mengangkat tangan Damira sebagai simbol penghormatan. Dengan kedamaian yang telah dipulihkan, Damira resmi diangkat sebagai ratu preman di desa tersebut, mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang mengganggu kehidupan mereka, serta menginspirasi warga untuk terus melawan ketidakadilan di seluruh Jawa Timur.